Perkenalkan, nama saya Fajriatun, NIM E1Q017022. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tumbukan. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Untuk indikator pencapaiannya terdiri dari: pertama, mengidentifikasi jenis-jenis tumbukan. Kedua, menganalisis fenomena-fenomena yang berkaitan dengan jenis-jenis tumbukan. Ketiga, menerapkan konsep dari jenis-jenis tumbukan secara rinci. 4. Melakukan percobaan sederhana tentang jenis-jenis tumbukan. Kelima, mempresentasikan hasil percobaan. Mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat mobil A dan mobil B, di mana mobil A bergerak ke arah mobil B dan mobil B diam. Kemudian, mobil A menabrak mobil B, kemudian terlihat menyatu. Mengapa kedua mobil tersebut terlihat menyatu setelah bertabrakan? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Peristiwa tersebut dapat dijelaskan dengan konsep fisika, yaitu tumbukan. Tumbukan merupakan suatu peristiwa terisolasi di mana dua atau lebih benda saling mendesak gaya-gaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Adapun jenis-jenis tumbukan ada 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna yaitu tumbukan yang terjadi ketika momentum dan energi kinetik kedua benda setelah dan sebelum tumbukan adalah sama. Selanjutnya, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian merupakan tumbukan yang terjadi apabila hukum kekekalan energi tidak berlaku, namun hukum kekekalan momentum masih berlaku. Dan yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi apabila kedua benda saling menempel setelah mengalami tumbukan. Sebelum kita lanjut membahas tentang tumbukan, mari kita bahas tentang apa itu koefisien restitusi. Koefisien restitusi merupakan derajat berkurangnya kecepatan relatif benda setelah tumbukan yang disimbolkan dengan huruf E yang dirumuskan sebagai berikut ini. Nilai koefisien restitusi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis tumbukan dan apa saja syarat terjadinya masing-masing tumbukan. Pertama, tumbukan lenting sempurna syaratnya berlaku hukum kekekalan energi kinetik, berlaku hukum kekekalan momentum, dan nilai koefisien restitusi harus sama dengan 1. Yang kedua, ada tumbukan lenting sebagian dengan syarat tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, namun berlaku hukum kekekalan momentum, dan nilai koefisien restitusi kisaran antara 0 sampai dengan 1. Terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali dengan syarat tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan berlaku hukum kekekalan momentum dengan nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Mari kita lihat ilustrasi di awal video, di mana mobil A menabrak mobil B, kemudian menyatu setelah mengalami tabrakan atau tumbukan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah Anda bisa menjawabnya? Dan klasifikasikan ke dalam jenis tumbukan apa kejadian yang dialami oleh dua mobil? Apakah termasuk ke dalam jenis tumbukan lenting sempurna atau termasuk ke dalam tumbukan lenting sebagian atau termasuk ke dalam tumbukan tidak lenting sama sekali? Ada yang bisa menjawabnya?
Adapun kesimpulan pada video kali ini yaitu tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang terjadi apabila hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum berlaku dalam tumbukan. Tumbukan lenting sebagian merupakan tumbukan yang tidak berlaku hukum kekekalan energi namun masih berlaku hukum kekekalan momentum karena terdapat perubahan energi saat tumbukan berlangsung. Kemudian yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali merupakan tumbukan yang terjadi apabila setelah benda bertumbukan keduanya saling menempel.